Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, salam sehat semua untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan, di sini saya sebagai MC dari Rumah Sakit Siloam Jogja. Di sini kita akan membahas webinar dari Dr. Dani Wiguna SPOG. Beliau selaku dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital Yogyakarta. Nah, nanti di sini kita akan bergabung bersama Court Live, yaitu nanti dengan Pak Bambang, dan juga nanti co-host kita yaitu Mas Adri dari Truvindo IO. Dan di sini nanti Bunda dan Ayah semuanya bisa ikut bergabung, bertanya seputar tentang kehamilan, dan untuk penanya dan peserta lainnya, nanti kita ada goodie bag menarik yang akan kita persembahkan dari Siloam Hospital Yogyakarta, dan juga nanti ada goodie bag juga dari Court Life, serta nanti kita ada tambahan hadiah menarik banget dari Siloam. Itu nanti akan kita hubungin untuk peserta yang beruntung masing-masing setelah acara ini. Oke, Dokter Dani mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Dokter, ke peserta-peserta yang sudah bergabung ini, Dokter. Baik, kedengaran suara saya ya? Iya, Dokter, kedengaran, Dokter. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi untuk Mbak Rizka. Iya, Dok, pagi, Dokter. Hari ini Pak Bambang mewakili Court Life Indonesia dan kru dari Truvindo yang memfasilitasi acara ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini semoga berguna. Selamat pagi untuk Bunda, mungkin Bapak-bapak banyak juga yang ikut biasanya. Semoga nanti dari pertanyaan bisa menjawab seputar hari ini topiknya mitos ya, mitos dan fakta ya. Mitos dan fakta, Jadi betul. nanti kalau misalnya ada pertanyaan pembuka nanti setelah itu nanti dari audiens ya, seperti itu ya Bu Rizka ya. Iya, betul sekali, Dokter. Nanti kita buat sesi tanya jawab Ya. untuk Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kita harus interaktif ya, karena nanti katanya tadi ada apa? Door prize. Iya, ada door prize menarik, giveaway-nya Dokter. ya. Iya. Jadi Betul. sebenarnya bukan giveaway-nya ya, bukan hanya sekedar giveaway, tapi paling tidak apa yang didapat hari ini tuh bisa bermanfaat ke depannya. Betul, Ya, betul. bukan hanya sekedar giveaway. Kalau giveaway itu berarti kan kita menilai bahwa ibu dan bapak itu mengerti persoalan dan bisa menemukan solusinya. Betul sekali, ya. Dokter. Baik, ini sudah diikutin berapa peserta ya? Sepertinya lumayan rame ya, Dok ya. Sudah lumayan. Ini sepertinya saya lihat bunda-bundanya aja, ayahnya nggak ada yang ikut ini, Bunda? Ayahnya di samping kayaknya. Oh, ayahnya di samping ya. Takut ya, mendengarkan saja. Oke, dari Pak Bambang, mungkin mau perkenalan dulu Pak Bambang sebelum kita memulai, Pak. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang baik ini dari PT Court Life dan Siloam Hospital. Tujuan kami mengadakan Health Talk ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Jogja, khususnya mengenai mitos dan fakta seputar kehamilan. Itu Mbak Rizka, nanti mengenai informasi lebih lanjut bisa kita lihat di presentasi. Oh, oke, baik. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya punya co-host juga nih, Mas Adri. Kenalan dulu dong Mas Adri. Boleh dong Mas Adri sebagai co-hostnya. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Saya dengan Adri dari Truvindo. Dan pada hari ini saya bertugas untuk sebagai co-host yang akan membantu supaya jalannya acara webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, baik ayah dan bunda sekalian yang sudah mulai bergabung, nanti boleh kita setelah ini kita ada Q&A, boleh di bagian Zoom itu ada bagian chat,
bertanya apapun boleh. Sebenarnya sih kita tidak terlalu fokus untuk membahas mitos atau fakta seputar kehamilan. Kalau seandainya nanti juga mau ada pertanyaan juga terkait tentang kehamilan atau seksio dan lain-lain, boleh ya dokter ya. Kalau masih ada waktu yang cukup, kita akan jawab semuanya ya dok ya. Ya, Sharing silakan. ilmu ya dok. Ya, kita sharing ilmu hari ini, berbagi Iya. pengalaman. Iya. Baik, sharing ilmu. Oke, mungkin kita bisa mulai aja ya dokter ya. Iya. Saya mau sedikit bertanya nih dok. Sekarang ini kan banyak sekali ibu-ibu muda nih dok, yang ibaratnya mungkin tinggalnya sudah nggak bersama orang tua atau karir terlalu banyak, dan juga mereka juga nggak paham kayak orang-orang zaman dulu nih dok. Benar nggak sih dok, mitos atau fakta nih dok, persalinan sesar itu katanya akan menyebabkan nyeri yang berkepanjangan, sehingga katanya nggak boleh ngangkat berat, nggak boleh kerja berat, nggak boleh pakai high heel, apalagi kan ibu-ibu zaman sekarang itu hobinya dengan high heel, pekerja dan lain-lain seperti itu dokter. Ya, terima kasih Bu Rizka. Ini pertanyaan yang mewakili generasi zaman now ya. Iya betul Dengan segala perubahan dinamika, perbedaan generasi, perbedaan teknologi, perbedaan waktu, perbedaan sarana prasarana, ya, dan perbedaan kebutuhan sosial ya, dan yang lain-lain. Jadi mengenai operasi sesar sekarang memang lagi in, ya, di mana-mana ya, kalau boleh dibilang ya nanti sesar dan sesar ya. Tapi sebenarnya kita dokter kandungan sebenarnya kalau ingin melakukan sesar itu sebenarnya ada indikasinya. Nah, indikasinya untuk melakukan sesar tuh biasanya ada 3. Indikasi ibu, indikasi bayi, dan indikasi waktu. Nah, jadi tidak semuanya itu main sesar gitu. Jadi kalau seandainya ibu dan bapak pada satu proses kehamilan dan persalinan dianjurkan untuk sesar, mungkin harus bertanya indikasinya apa untuk dilakukan sesar, ya. Nah, pada saat dilakukan sesar, memang tindakan sesar ini adalah suatu tindakan operasi ya, yang boleh dibilang termasuk golongan operasi besar. Kenapa? Karena memang waktunya lumayan ya, rata-rata sekitar 1 jaman. Nah, dengan segala resiko, karena setiap operasi itu tentu ada resikonya, bukan tidak ada resikonya ya. Dengan segala resiko ada. Nah, sayangnya nanti pada saat kita operasi itu kita kan membuka jaringan yang sehat ya, jaringan yang utuh kita buka gitu ya. Jadi ibaratnya seperti kita membuka kardus bingkisan gitu, tadinya utuh bagus dibungkus kertas, dilakban dan sebagainya, kita buka itu kan seperti acak-acakan ya gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan yang bentuk aslinya. Jadi pada saat nanti penyembuhan, pada saat nanti setelah operasi, tentu penyembuhan itu butuh waktu, butuh regenerasi sel, ya, butuh waktu, butuh regenerasi sel, butuh perbaikan sel dan sebagainya. Nah itu memang akan timbul suatu masalah. Ya. Masalahnya ya biasanya nyeri, gitu ya. Kalau nyeri-nyeri gitu, nah yang seringnya biasanya nyeri itu biasanya 1 bulan. 1 bulan pertama itu memang sakit ya, apalagi setelah persalinan ya, setelah persalinan operasi ya. Tapi sekarang ada yang namanya sistem ERAS ya, Early Recovery After Surgery ya. Jadi kita merecovery kita itu segera gitu ya, setelah tindakan operasi, dan itu sudah dijalankan di Amerika, itu sudah dipopulerkan kalau di bagian kandungan itu sekitar 2017, jadi 3 tahun yang lalu sudah dijalankan dan hasilnya baik ya. Di beberapa kota di Indonesia terutama di Jakarta udah memakai sistem ini gitu ya. Jadi setelah selesai operasi di ruang pemulihan pun ibunya sudah turun ya. Kalau sekarang kan dari keluar dari kamar operasi dibawa bed gitu ya, dibawa bed ke dalam ruangan. Ini enggak, jadi memang pakai kursi roda turun ya. Jadi early recovery, jadi cepat, jadi 1-2 hari pulang seperti itu. Nah tujuannya supaya apa? Meningkatkan daya tahan tubuh, terus kita punya
semangat ya, juga nanti dengan kegembiraan dan sebagainya, walaupun sakit sedikit, ASI-nya juga baik ya, ASI-nya lancar, IMD-nya baik. Nah, diharapkan nanti semuanya kan jadi baik. Nah, cuma memang nyerinya ini akan berjalan terus gitu ya, bahkan sampai 1 tahun itu masih ada. Nah, nyerinya kenapa ya? Karena tubuh kita ini kan bagian dari daging ya, otot yang kita buka itu otot, dan ada pembuluh darah, ada saraf dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan rasa nyerinya adanya di situ. Jadi kalau nyerinya pas operasi ya saya pikir itu hal yang biasa saja, tapi tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting kita yakin bahwa ini operasinya baik, dan kita yakin gizi kita baik, recovery kita baik. Kegiatan apapun setelah nanti tindakan operasi, saya pikir itu tidak ada masalah. Saya pikir itu, Bu Rizka. Oke, Dok. Ternyata ya namanya badan ya, sedangkan kulit kita aja kalau kebaret perih ya, Dok ya. Dan Iya, betul, Bu. Iya. Apalagi yang dibedel benar-benar dengan menggunakan pisau medis gitu ya, Dok. Ya, karena ya, sebagai satu analogi saja, misalnya kita ngiris bawang nih. Iya. Kan ngiris bawang itu harus tipis-tipis ya. Betul. Nah, itu kalau kena tangan kita itu 1 minggu itu masih nyut-nyutan ya kayaknya ya. Betul. Jadi kalau misalnya apalagi ini operasi yang besar, yang dengan membuka berlapis-lapis bagian tubuh, rasanya kalau kita bilang nanti dalam 1 minggu 2 minggu selesai, ya saya rasa nggak mungkin, tetap ada. Oke, baik dokter. Mitos atau fakta nih, Dok? Kalau misalnya kita pernah melahirkan sesar, apakah memang benar kita tuh nggak bisa lagi untuk lahiran normal, atau ada jedanya tuh, Dok? Biasanya takutnya nanti sudah pernah sesar, mau lahiran normal, nanti kebuka deh itu jahitannya. Jadi gini, kembali lagi ke prinsipnya aja. Jadi sebenarnya di sesar ini karena apa sih, gitu kan? Karena kalau misalnya karena indikasi daripada ibu, atau indikasi terutama indikasi ibu ya, dalam artian misalnya sepertinya panggulnya sempit, seperti itu ya. Kan panggul sempit itu ya jelas nggak bisa lahir normal gitu ya. Apalagi bayinya lumayan besar gitu ya. Kecuali bayinya kecil, ya itu kita masih bisa, namanya percobaan. Tapi kalau misalnya bayinya besar ya, genap bulan, cukup bulan ya, di atas 3.500, panggulnya kecil, ya apalagi ibunya nggak tinggi ya, di bawah 150 cm gitu. Jadi apalagi mungkin ada kelainan panggul dari awal, misalnya dia kena polio kah, atau pernah kecelakaan sehingga dan kakinya itu nggak tingginya nggak sama gitu ya. Nah itu bisa mengakibatkan perubahan kapasitas panggulnya. Nah kalau memang indikasi mutlaknya itu adalah panggul sempit, ya memang harus dioperasi lagi. Tapi kalau misalnya operasi pertama karena keinginan gitu, karena takut, nah ini terus belum siap dan sebagainya, mungkin belum siap merasakan sakit pada saat persalinan, walaupun persalinan itu sifatnya individu kalau sakit ya. Ya kita bisa lakukan untuk kehamilan kedua, bisa dilakukan untuk tindakan persalinan normal, itu namanya VBAC ya. Mungkin ibu-ibu udah sering tahu lah namanya VBAC, vaginal birth after cesarean section. Nah, VBAC ini sebenarnya kalau indikasinya bukan panggul sempit, indikasi yang mutlak ya, itu kita bisa lakukan. Nah, sebelum VBAC ini dilakukan, kita bisa melihat gitu dengan USG pada kehamilan muda ya, itu kita bisa lihat berapa sih panjang daripada saluran kanalis cervicalis itu, saluran cervixnya berapa mili gitu ya. Nah kalau dia kecil tentu kita nggak menyarankan. Nah kalau misalnya nanti kehamilan yang berikut, kita mungkin pakai sistem scoring gitu ya. Jadi kalau scoringnya besar, nggak mungkin kita mau melakukan persalinan spontan ya. Nah, bisa pakai, ada beberapa skor, bisa ada Flem-Greger ya, seperti itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi VBAC itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tapi tergantung dari, kembali lagi, indikasi mutlaknya dari awal apa gitu ya. Kalau misalnya keinginan sendiri, terus nanti yang kedua
mau dicoba untuk normal, ya bisa saja. Tapi dari awal kita sudah melihat ini panjang mulut rahimnya bisa apa enggak. Yang kedua scoringnya kecil atau enggak. Gitu. Gitu, Oke. Baik. Tapi nggak ada jeda ya dok, misalnya untuk waktunya dok? Iya. Biasanya. Ya sebaiknya sesar itu sebaiknya minimal 2 tahun. Tapi kadang-kadang ada juga yang bayinya baru 3 bulan hamil lagi. Ada beberapa gitu. Padahal Jar setoran ya. iya, padahal dokternya udah bilang, Bu, nanti habis nanti kontrol selesai masa nifas, nanti kita KB gitu ya. Iya. Gitu. Iya, malah jadi lupa KB-nya. Oke, dokter. Mitos atau fakta nih dok, orang zaman dulu dan mungkin orang zaman sekarang ya dok ya, bilang kalau kita lagi hamil untuk berjalan kaki itu katanya itu mempermudah untuk proses lahiran. Jadi katanya, ayo jalan, apalagi kalau udah hamil tua nih dok, katanya suruh banyak berjalan. Benar nggak sih dok itu dok? Iya, begini. Dengan kita melakukan aktif, terutama ini ceritanya mau kehamilan tua ya, udah mau waktunya perkawinan gitu ya. Dengan kita melakukan banyak berjalan atau banyak berdiri, sebenarnya sisi keuntungannya ada. Jadi kalau kita melakukan tindakan itu dan posisi bayinya kebetulan normal ya, ini letak kepala ya, letak kepala biasanya lebih nyaman ya untuk persalinan. Itu kita melihat rumus gravitasi. Jadi kepala dengan bagian bokong itu bayi itu kan otomatis berat kepala ya. Karena kan kepala dia punya ukurannya lebih besar, udah gitu komposisi tulangnya juga padat, begitu ada isinya juga ya. Kalau panggul kan cuma ruangan gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita mengambil rumus hukum gravitasi, otomatis kalau kepalanya di bawah, kita banyak berjalan dan banyak berdiri, dia akan mengikuti gravitasi ke bawah. Jadi tertekan. Jadi mau nggak mau dia akan kita secara tidak langsung memfasilitasi kepala ini supaya turun ke bawah gitu. Gitu ya. Yang jadi nggak sungsang gitu ya dok ya? Ya ini pas saya sungsang ini kepala ya, seperti itu. Pun kalau sungsang pun misalnya ya kehamilan kedua, ketiga, yang pertamanya normal nih ya, bukan sesar ya, itu juga nggak masalah. Yang penting sungsangnya nggak gede gitu kan, ya. Yang penting kecil, lebih kecil dari yang pertama itu nggak masalah gitu, ya. Jadi dengan kita berjalan itu sebenarnya segi positifnya ada, ya. Di samping itu kalau kita berdiri, karena kepala itu kan turun ya, maunya desek-desek gitu kan kalau sudah masuk ke panggul gitu, itu akan merangsang jalan lahir. Nah, jalan itu ada persarafan. Nah, itu bisa saja dia menyentuh persarafan itu, dia nanti ada konteks sampai dengan di kepala kita, merangsang hormon supaya perut kita jadi cepat mules dan sebagainya. Jadi ada kontraksi lah paling enggak. Oh, oke. Dokter, lagi nih dok, mitos atau fakta nih dok, katanya kalau lagi hamil pemeriksaan USG itu harus dilakukan setiap hari, maksudnya setiap kali kontrol, per bulannya mungkin atau apa gitu. Iya, jadi sebenarnya apalagi di zaman pandemi ya, di zaman pandemi seperti ini itu kita tidak menganjurkan bahwa ibu hamil ini kalau tidak ada emergensi, kalau tidak ada hal-hal yang membuat situasi yang tidak baik itu terjadi, kalau normal-normal saja kita harus batasi memang, apalagi di zaman pandemi ini ya. Nah, kalau menurut WHO katanya kan minimal 4 kali tuh untuk kontrol kehamilan, ya kan? Tapi kalau kita berdasarkan acuan normalnya ini, kita normal, kalau beracuan ya nanti kalau udah trimester 2 ya kita lakukan sebulan sekali, nanti 2 minggu sekali, kalau trimester 3 nanti 36 minggu ke atas itu nanti seminggu sekali. Nah, pada saat kita USG, sebenarnya USG yang sebenarnya nggak perlu terlalu sering di USG gitu ya. Jadi
Yang penting itu pada saat awal, misalnya di awal kehamilan. Nah, pada saat awal kehamilan, sekitar biasanya ibu-ibu tuh kalau yakin ke dokter tuh biasanya nanti kalau sudah sekitar 6 minggu, 1,5 bulan gak dapat haid, baru galau. Apalagi 2 bulan gitu ya. Kalau terlambat 1 bulan, mungkin kecapean, stres gitu ya, atau sering sakit, atau memang haidnya nggak teratur, atau haidnya suka siklusnya panjang, jadi nggak ngeh ya, maksudnya nggak terlalu care ya bahwa ini mungkin bisa hamil gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kehamilan awal, biasanya kita datang, kita tentukan gitu, ini umur kehamilannya, kantong gestasinya sesuai nggak sih sama haidnya dia. Yang kedua, kita melihat ini kantongnya ini ada di dalam rahim atau enggak gitu ya. Kalau misalnya di dalam rahim ya berarti aman ya. Kalau di luar rahim, nah ini dia yang namanya kehamilan ektopik. Nah, samping itu kita lihat nih janinnya sudah ada apa enggak gitu, ya. Nah, kalau trimester 2 paling kita lihat nanti perkembangan berat bayi ya, berat bayi ini zaman pandemi ya. Berat bayi, terus lihat posisi plasenta dan sebagainya. Setelah itu nanti baru trimester 3 ini mungkin kita lebih intens. Kenapa? Karena nanti akan lari di proses persalinan. Seperti itu. Jadi setiap kehamilan tuh nggak harus dilakukan USG. Ya, cuma memang kan kadang-kadang dilemanya gini. Datang ke rumah sakit, ya alat USG-nya bagus gitu kan. Penasaran ya dok ya. Penasaran ya kan. Aduh gimana ya, nah, apalagi bisa 4D ya USG-nya. Ya, terus aduh gimana ya, ini kan masa saya datang saya nggak mau lihat bayi saya gitu. Dokter cuma periksa pakai Doppler, duk selesai gitu ya, nggak ada pemeriksaan yang lain. Nanti dok nanti air ketubannya gimana, nanti kan dokter juga nggak bisa jawab kalau nggak lihat dari USG. Biasanya ada kurang satisfied aja ya dari ibu ya untuk tapi tidak puas aja. Tapi kalau aturannya sih tidak semua proses pada saat kita ANC kontrol hamil itu harus dilakukan USG. Gitu. Iya. Oke dokter, jadi nggak harus ya dokter ya, dan dokter juga kadang nggak bisa langsung ngeraba ya ini terjadi atau gimana kan, karena dokter bukan dukun ya dok ya. Kalau hamilnya udah besar ya, di atas 30 minggu dan sebagainya itu kita bisa meraba sih. Kalau lihat dari kan kita melihat pemeriksaan pemeriksaan tinggi fundus ya, pemeriksaan tinggi fundus nanti kita bisa lihat ya berapa tinggi fundusnya, berapa bisa dengan Medline gitu, atau kita lihat nanti yang di janinnya ini kepalanya di mana. Nah, nanti kita bisa rekonstruksi. Nanti kalau kepalanya di kanan bawah misalnya gitu, berarti kan ini kan nggak tegak lurus gitu. Nah, ini miring nih. Nah, tinggal dilihat. Berarti kan bokongnya ada di sebelah kirinya kan gitu kan, karena dia miring gini. Jadi bisa sih dengan kita pegang ya, kita melakukan pemeriksaan dengan palpasi, kita bisa merekonstruksi kira-kira bayinya seperti apa. Gitu. Tapi itu hanya sebatas bayi ya. Kalau air ketuban, kalau misalnya implantasi perangkat dudukan plasenta ya, terus nanti mungkin ada tying ya, atau ada lilitan tali pusat ya, dan sebagainya, kita nggak bisa. Hanya sebatas rekonstruksi karena bagian-bagian yang besarnya saja yang bisa kita pegang. Oke, thank you dokter. Nah, ini pertanyaan mitos dan fakta terakhir. Kayaknya nanti saya mau tanya sama Pak Bambang nih. Kayaknya cord life ini berhubungan dengan tali pusat. Nih dok, mitos atau fakta nih dok. Katanya tali pusat bayi itu harus dikubur dok. Orang zaman dulu kan juga biasanya gitu ya dok, dikendila atau apa dan lain-lain. Itu gimana itu dok? Mitos atau fakta dok? Kalau faktanya itu demikian, masih dalam artian memang kebanyakan kita ini kan karena perkembangan teknologi, tentu kan ada perubahan paradigma cara berpikir dan sebagainya ya. Jadi tali pusat yang di dalam yang ada ya dalam plasenta maupun tali pusat itu sebenarnya banyak manfaatnya sebenarnya, dan ini manfaatnya sudah ditemukan ya beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya pasien mau mengambil
ya bagian dari tali pusat itu, baik bagian dari namanya jadi Whartonnya atau di bagian tali pusatnya atau dari sel darahnya itu bisa. Tapi kalau misalnya pasien tidak mau memanfaatkan itu, ya dia bisa bawa pulang untuk dimakamkan ya plasentanya begitu. Tapi ya dengan kemajuan teknologi ya dan kemajuan ya pengetahuan ya, sekarang sudah ada yang namanya sel punca ya. Sel punca itu artinya stem cell ya. Nah, ini stem cell ini sifatnya ini spesifik ya. Jadi stem cell ini kalau seperti orang tuh anonim ya. Jadi dia nggak punya nama gitu. Dia nggak punya nama. Pokoknya polos aja. Lahir ke dunia seperti polos seorang bayi gitu ya. Jadi stem cell ini polos gitu. Cuma dia itu punya keistimewaan. Nah, stem cell ini dia punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Dia bisa berdegenerasi ya, dan dia bisa berdegenerasi itu artinya dia bisa berubah menjadi sel sel lainnya gitu. Jadi dia bisa berubah fungsi menjadi sel lainnya, dan dia bisa regenerasi. Jadi sel yang itu dia regenerasi lagi menjadi sel yang lebih muda, yang lebih bermanfaat begitu. Jadi kalau faktanya adalah memang kebanyakan ya namanya plasenta itu ya dibawa pulang dan dimakamkan begitu. Tapi kalau ingin mengambil bagian dari plasenta itu sendiri atau dari darahnya, dengan teknologi yang ada sekarang itu dimungkinkan untuk seperti itu, karena dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkan gitu ya, bisa memanfaatkan sel punca ini, stem cell, karena sekarang berbagai pengobatan penyakit itu sudah banyak ya, sudah banyak memanfaatkan stem cell ini gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya, nanti di abad 22 atau 21 akhir 22 mungkin pengobatan dengan obat-obat yang kimia yang kita selama ini minum itu mungkin akan tergantikan dengan yang namanya sel punca ini. Itulah yang namanya inovasi teknologi ya. Jadi ke depan sepertinya akan begitu. Oke dokter. Baik dokter, ini kita buka sesi tanya jawab ya dok ya. Ini udah banyak banget dokter, saya bacakan dokter. Ini dari Ibu Nunung Sadewi. Selamat pagi Bu Nunung, salam sehat ya Bu Nunung ya. Boleh melambaikan tangan Bu, biar dokternya tahu yang mana. Oke Bu Nunung dokter. Bu Nunung mau bertanya nih dok, ada mitos kalau habis keguguran akan sulit hamil lagi. Yang cepat pasti cepat, yang lama pasti lama. Mungkin bisa 10 tahunan. Nah, itu bagaimana dok kalau yang bisa hamil cepat, apalagi kalau umur kan mungkin semakin bertambah gitu. Bu Nunung usia 43 ya, Bu ya. Nah, itu gimana dok secara hormonalnya mungkin dok? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Selamat pagi Bu Nunung. Gini, umur Ibu 43 tahun ya. Jadi kalau dari kalau basicnya fisiologis ya Bu, fisiologis biologis umur 43 tahun ya biasanya kan sudah memasuki usia-usia akan menopause gitu ya. Biasa fungsi sel telur itu biasanya sudah mulai menurun. Nah, sekarang pertanyaannya, dok, apakah fungsi sel telur yang menurun itu saya nggak bisa hamil? Ya bisa hamil ya. Karena terakhir saya 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu pasien saya umurnya 47 Bu. 47 tahun ya. Saya juga surprise banget 47 tahun ya hamil. Jadi bukan tidak bisa hamil. Nah, sekarang persoalannya pada saat nanti kita mau program hamil yang berikut, kan ini juga masalah lagi gitu. Karena proses kehamilan itu kan adanya dari dua sisi ya. Baik dari suami maupun dari ibu. Nah, sekarang suami ibu, kalau ibu umur 43, mungkin suami ibu kan lebih dari 43, minimal sama lah 43 ya. Nah, sama dengan fungsi fisiologi dan biologisnya, otomatis sel sperma juga yang
yang dihasilkan oleh testis ya, itu juga sama akan menurun juga kualitasnya begitu. Makanya kalau ibu 43 tahun hamil terus keguguran, mungkin kualitasnya ini nggak bagus dua-duanya sehingga memang dia tidak bertumbuh dengan baik. Itu yang menyebabkan ibu keguguran. Karena ini faktor usia ya Bu ya. Ya, betul. Nah, sekarang kalau untuk hamil yang berikutnya ada yang misalnya kegugurannya kapan, terus nanti hamil udah sekian tahun nggak hamil-hamil. Nah, kita tinggal lihat nanti ini suaminya ini kan bertambah usia, ini spermanya ini apakah stuck bagus atau memang dia makin menurun kualitasnya. Tentu akan diperiksa lagi sperma suaminya seperti itu. Nah, ibunya juga kita lihat nanti hormonnya gitu. Apakah ibu nanti misalnya sekarang 43, kan ada yang menopause sebelum 50 ya. Ada 48, pasien saya 45 kemarin, 46, 47 lah menopause. Jadi kita bisa lihat, pastikan dengan hormon ibu apakah masuk ke arah menopause atau belum begitu. Nah, sekarang dengan tindakan kuret sendiri, bisa nggak susah hamil? Kan itu ya pertanyaannya ya. Iya. Nah, memang tindakan kuret itu ada yang kita sebut dengan efek samping ya, efek samping dari kuretase itu namanya Asherman syndrome. Jadi dinding rahimnya itu tipis gitu Bu ya. Jadi tipis. Nah, karena dikuretnya tipis, dikuret jadi tipis, terus udah gitu umur ibu udah 40 tahun ke atas ya. Hormon ibu juga estrogennya kurang, karena estrogennya kan menebalkan dinding rahim juga. Otomatis lebih dominan kayaknya sedang-sedang aja, tipis sedang-sedang gitu, nggak tebal banget. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kesuburan begitu. Atau dengan hormon ibu yang estrogennya mungkin tidak normal lagi, tidak optimal, bisa saja bisa saja pematangan sel telurnya jadi kurang baik juga, atau dinding rahimnya juga kondisinya juga untuk mempersiapkan penempelan daripada produk zigot itu ya, pertemuan antara sperma dan sel telur itu juga jadi tidak baik gitu Bu. Jadi memang banyak faktor yang mesti dikaji Bu. Ya, banyak faktor yang mesti dikaji. Jangan lupa juga bahwa kita harus melihat misalnya mesti kuret 2 tahun, 3 tahun nggak hamil lagi, kita mesti lihat juga evaluasi saluran telurnya. Jadi samping hormonnya, anatomi fisikal organnya juga harus tahu. Begitu. Apa saluran telurnya nanti tiba-tiba yang sebelah sini agak mengecil, yang sebelah sini mungkin udah total tersumbat, gitu. Itu memang juga bisa pengaruh Bu. Intinya dua-dua laki-laki dan perempuan harus tahu. Ya, begitu Ibu kira-kira? Ya, terima kasih. Itu Bu Nunung sudah Terima cukup kasih. menjawab Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nunung. Harus stay tune terus ya Bu ya. Nanti kita dapat ilmu-ilmu lagi. Jangan live dulu ya Bu ya. Baik dokter. Tunggu giveaway-nya jangan lupa. Betul. Siapa tahu ada pertanyaan pertama dapat giveaway. Betul. Giveaway plus ilmu sih Dok lebih tepatnya sebenarnya. Iya, setuju. Baik dokter, ada pertanyaan dari Ibu Ulfa Nur Isma. Mitos atau fakta nih Dok, kalau orang hamil katanya nggak boleh makan makanan yang dibakar dengan arang, misalnya sate, ikan bakar, dan lain-lain. Terus boleh nggak sih Dok, kalau ibu hamil itu makan makanan yang mentah atau yang mateng, tapi nggak sering-sering. Nah, nyambung juga dari pertanyaannya Ibu Romadona Nurbaiti, ini tentang makanan juga dokter. Benar nggak mitos atau fakta kalau lagi hamil itu ibu hamil nggak boleh makan makanan kaleng seperti sarden Dok? Mungkin Ibu Ulfa sama Ibu Romadona online nggak ya? Mungkin bisa say hello dengan Dokter Denny dulu. Kita pengen tahu nih yang mana nih orangnya. Jangan pasien saya. Nah itu Ibu Ulfa. Hai Ibu. Oke, Ibu Romadonanya mana ya? Oke dokter, mungkin pertanyaannya hampir sama ini dok yang terkait makanan ini ya. Ya baik, terima kasih pertanyaannya ibu-ibu. Jadi ini nampaknya ibunya sering kuliner nih. Jadi
mencicipi berbagai macam hidangan ya, jenis masakan. Jadi kita bisa maklumin ya kalau orang hamil tuh selera makannya itu luar biasa ya, bahkan melebihi pada saat dia tidak hamil. Jadi kenapa demikian? Ya wajar aja ya, karena ada tambahan satu kan. Nah, tambahan satu inilah yang memotivasi supaya yang satu ini kenyang gitu kan ya di dalam juga. Jadi mau nggak mau ya dicolek lah ibunya, bu makan bu gitu barangkali ya. Saya nggak tahu ibu bener nggak digitukan sama bayinya. Ya. Nah, untuk makanan yang bakar-bakar nih, bakar-bakar. Kalau saya sih kalau bakar, intinya kalau orang hamil kan daya tahan tubuhnya rendah. Ya. Jadi sebaiknya apapun itu makanannya harusnya makanan yang masak ya, matang gitu ya. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya rendah, otomatis apapun penyakit apapun bisa bisa kena gitu ya. Termasuk juga dari yang melalui oral, yang melalui mulut ya. Nah, jadi bukan tidak mungkin ya, bukan hanya soal masalah corona, COVID-19 ya, tapi juga masalah makanan juga iya ya dari oral. Jadi kalau saya menyarankan ibu baiknya menunda lah paling tidak makanan-makanan yang tidak matang ya. Nah, untuk makanan yang dibakar dengan arang apalagi saya tidak menyarankan karena biar bagaimanapun arang itu seperti arang sintetis ya, briket ya biasanya ya. Itu potensi untuk keganasannya tinggi, Bu. Ya, jadi hati-hati kalau mau makan makanan yang dibakar-bakar itu sebaiknya jangan yang dengan arang yang briket itu ya. Nah, pertanyaannya dokter mau bakarnya pakai apa dong gitu kan? Sekarang banyak lah ya alat untuk membakar itu ya, bisa dengan dengan teflon yang kualitasnya baik ya, atau kalau enggak ya kalau saya biasanya memanfaatkan batok kelapa ya seperti itu. Jadi itu kan dari alam ya, jadi nggak ada bahan sintetisnya seperti itu ya. Nah, terus makanan yang kaleng nih ceritanya kan gitu ya. Makanan kaleng yang banyak pengawet tentu kan ya. Ya kalau makanan pengawet ya susah ya di zaman sekarang ini apa sih yang nggak diawetkan gitu. Jadi semuanya itu sebab pengawet. Tetapi paling tidak kita sedikit lebih bijak lah untuk makanan-makanan yang berpengawet ya. Jadi artinya kalau kita makan itu jangan setiap hari makannya yang dengan pengawet semua begitu ya. Memang ada baiknya kita makanan sehat ya. Makanan sehat itu ya makanan yang kita makan hari ini, kita ambil hari ini, kita makan hari ini. Ya. Jadi nggak ada makanan yang disimpan berhari yang kemarin itu terus dimakan hari ini. Tapi itu nggak mudah. Kenapa? Karena yang ada di pasaran seperti itu kan nggak banyak gitu ya. Ya jadi kalau dari segi kuantitas tentu yang makanan pengawet jauh lebih banyak seperti itu. Jadi intinya kalau saya sih menyarankan sebisa mungkin diatur, ditata makannya, jenis makanannya. Tetapi dok apa memang nggak boleh sama sekali? Iya kasihan juga ya. Masa namanya orang ngidam mau makan ikan kaleng, ikan sarden atau apa gitu ya. Ya saya pikir kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu gimana worry atau takut sama sekali ya. Kalaupun kita makan dengan dosis yang kecil, jarang, saya pikir pengaruhnya itu juga tidak terlalu banyak gitu ya. Karena nggak ada lah zaman sekarang ini nggak ada makanan yang tanpa pengawet seperti itu ya. Bahkan garam pun yang bumbu dapur ya itu pun juga kan ada expirednya. Kenapa dia pakai expired kan tentu kan ada bahan tambahannya seperti itu. Itu Bu Rizka. Oke dokter. Nanti kalau nggak diturutin saat hamil ngeces ya dok katanya anaknya. Giler ya nanti ya, lahir ngeces aja gitu ya.
Ya itu lagi susahnya begitu Bu, ya. Nah, tapi enggak sampai gitu, ya. Baik dokter, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Suci Chandrawati. Selamat pagi dokter, saya mau menanyakan apabila indikasi SC adalah KPD, apa ini dok? Dan usia kandungannya di bawah 37 minggu, apakah kehamilan selanjutnya bisa terulang? Dan bagaimana cara pencegahan untuk kehamilan dan kelahiran prematur berikutnya? Serta apakah bisa kemungkinan kehamilan selanjutnya bisa normal tanpa SC lagi dokter? Wah, satu pertanyaan Panjang ya dok? panjang. Oke, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Jadi KPD ya, KPD itu ngomong-ngomong biasanya ibu-ibu tahu cuma singkatannya nih. Ya biasanya kalau ditanya apa itu KPD nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ibu penanya ini pasti tahu ya. Kehamilan persalinan dini bukan dok? Ya, ketuban pecah dini. Oh, ya. ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini. Jadi kalau ketuban pecah dini itu penyebabnya yang paling sering itu adalah infeksi, karena faktor infeksi. Karena faktor infeksi ya itu paling sering ya. Nah, mencegahnya ya itu tadi karena penyebabnya infeksi ya kita mencegahnya jangan sampai infeksi kan begitu. Nah cuma memang kan sayangnya kalau orang hamil ini pertama dia imunokompromis, jadi daya tahan tubuhnya itu turun karena memang ditekan karena suatu proses kehamilan karena hormonal. Jadi memang ibu-ibu ya kalau misalnya kalau sakit gampang batuk, gampang pilek, jangan rendah diri, jangan merasa galau dan sebagainya gitu ya. Tapi kita mesti cari jalan supaya kita bisa imunnya tinggi gitu, naik ya gitu. Nah, karena dia infeksi, kita harus mencegah. Nah, mencegahnya gimana? Ya, secara normalnya semakin besar kehamilan, hormonnya semakin besar dan di jalan lahir itu, di kemaluan ya organ vital wanita itu biasanya semakin lembab karena dia basah begitu. Dan itu normal saja gitu ya. Jadi kalau dia lembab dan basah itu yang menjadi potensi terjadinya infeksi itu tadi. Nah sekarang di zaman sekarang ini ibu-ibu ini beda dengan zamannya mungkin orang-orang tua kita dulu. Nah sekarang kalau ibu zaman sekarang kalau periksa hamil semuanya dari atas sampai terutama di bagian pinggang ke bawah itu pakai caranya ketat. Kalau dulu ya waktu saya masih sekolah gitu, kadang kalau kita ke rumah sakit gitu ngeliat ibu-ibu hamil gitu semua pakai daster ya, nggak pakai dasteran gitu, bukan pakai yang ketat-ketat. Nah itu kalau pakai ketat-ketat itu kan potensinya jadi lebih lembab begitu ya. Jadi mencegah KPD ya mencegah infeksi gitu. Caranya ya merubah habit, merubah kebiasaan seperti itu ya. Nah, terus kalau di sesar apakah mungkin akan terulang lagi gitu ya tadi ya? Terulang lagi, ya, terulang lagi bisa jadi ketubannya pecah lagi. Ya bisa saja. Bisa saja ketubannya bisa pecah lagi, bisa. Makanya proses kehamilan itu kalau saya ya bilang sama pasien saya, namanya kehamilan itu kita proses pertama kita dapat berkat, ya dapat rezeki, ya kan dikasih keturunan. Yang kedua, hamil itu proses belajar. Jadi sebelum anak ini lahir ke dunia, ya sebelum anak ini lahir ke dunia, kita asuh dia, kita sudah mengasuh di dalam. Tuhan sudah mengajarkan itu. Nah sekarang proses belajarnya ini yang bagaimana? Proses belajarnya itu yang benar. Nah proses belajar yang benar bagaimana? Proses belajar yang ada komunikasi antara pasiennya dan dokternya. Itu namanya proses belajar. Makanya kalau saya pernah bilang orang hamil itu enjoy saja, ya ikuti kemana air mengalir. Tapi di samping itu kita harus menarik ilmu dari dokternya gitu. Ya. Saya punya pasien satu, anak pertama, kedua,
ketiga, keempat ya kalau nggak salah. Itu pada saat saya melakukan USG itu bahkan bapaknya yang tahu. Dokter karena bapaknya selalu mendampingi saya. Mendampingi istrinya 3 anak berturut-turut itu. Dok, ini kepala ya. Aduh, itu dokter lagi nyari lingkar perut. Saya bilang saya amati. Oh, ini memang dia amati baik-baik. Jadi semua itu proses belajar pengetahuan, sharing ilmu, ya, belajar pengalaman, gitu. Jadi kalau ini proses pembelajaran ini bisa dimanfaatkan, saya yakin nggak ada yang namanya ketuban pecah lagi di kabinet berikutnya. Begitu. Harus kepo ya dok dengan hal-hal yang positif, jangan yang negatif, gosip-gosip. Iya, ya harus kepo, harus banyak nanya, ya. Betul. Kadang-kadang dokter kalau gitu ke saya nggak berani bertanya. Kalau nggak berani bertanya, ya sudah, caranya gampang. Tulis di kertasnya dikasih dokternya. Atau WA dokternya, dok ada pertanyaan gini nanti tolong dijawab gitu. Tapi pengaruh yang seperti kayak ketuban pecah itu juga mempengaruhi misalnya kalau bundanya stres dan lain-lain itu nggak sih dok? Biasanya kehamilan gitu mempengaruhi nggak sih dok kalau stres? Ya, terutama biasanya di trimester 3 ya. Trimester 3 itu biasanya stresnya tinggi. Kalau di hamil awal, stresnya itu, aduh kok saya begini ya, gitu. Kan kaget, jadi efek mual muntahnya tinggi sekali. Dan di akhir itu juga sama. Seperti itu. Aduh, bentar lagi mau persalinan. Iya. Aduh, nanti suami bisa menemani apa enggak? Nah, ya, misalnya gitu. Yang berikut, nanti ini bisa lahir normal atau tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan ketakutan ya, Dok ya. Enggak, itu pertanyaan klasik yang ada di dalam benak seorang ibu ya, yang ingin melahirkan gitu. Jadi, kalau dibilang tingkat stresingnya tinggi di trimester akhir, iya. Ditambah apa? Biasanya suka ada gangguan tidur. Biasanya kalau udah hamil udah besar gitu biasanya susah tidur kan. Apalagi misalnya suami nggak ada gitu kan. Mikir, aduh saya kok berjuang sendiri, suami saya di mana gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi stressingnya tinggi. Nah dengan stressing yang tinggi, automatically makan tidak teratur, tidur tidak teratur, ya. Terus nanti kondisi kehamilan juga memang tidak mendukung. Karena tadi imunokompromis tadi, nggak mau daya tahan tubuhnya lama-lama ya makin turun. Nah kalau udah daya tahan tubuhnya turun, ya apapun bisa dapat dari untuk seorang ibu hamil seperti itu. Berpengaruh ke bayi juga pastinya ya dok ya. Ya, karena nanti bayinya kalau kitanya stressing terus, nanti kan bayinya juga seperti itu. Dan jangan salah, kalau kita stres terus, nanti sampai dengan persalinan pun bisa terbawa. Nah, itu yang namanya baby blues. Jadi baby blues, betul. Iya, jadi nanti terbawa gitu. Karena contohnya saya pernah punya pasien satu ya. Dia dalam proses hamil itu nggak ada tingkat stresnya nggak terlalu tinggi, itu biasa-biasa saja. Tapi ya karena baby blues itu kan bisa terjadi sifatnya kan psikologik ya. Oke. Nah dia begitu anaknya lahir, dia baby blues bahkan sampai mau dibunuh anaknya ya oleh ibunya. Jadi dia nggak terima gitu loh, ada penolakan. Jadi usahakan kalau hamil itu sudah nikmati saja, amini ya, konsultasi dengan dokternya, jadikan dokternya ini bagian dari keluarganya untuk paling tidak berkonsultasi dengan baik seperti itu. Jadi kalau dia tidak bisa curhat dengan suaminya mengenai proses keluhan dia, ya curhatlah dengan dokternya gitu. Jadi pada saat kunjungan dokter dimanfaatkan gitu untuk bertanya. Kalau memang masih kurang, ya dengan WA atau chat yang lain begitu. Begitu Bu Rizka. Oke dokter, ini kan ada banyak lagi nih pertanyaan. Sebenarnya bukan tidak kita jawab, nanti kita akan jawab. Mungkin ini saya mau ke Pak Bambang dulu ya Pak Bambang ya. Tadi terkait saya ada pertanyaan tentang tali pusar. Dokter Dani mungkin minum-minum dikit dulu dok. Ya. Karena
menjawab banyak pertanyaan dari bunda-bunda ini. Pak Bambang, mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Court Life, Pak Bambang, silakan Bapak. Iya, Mbak Rizka. Mungkin sambil menunggu saya share screen ya. Kok jadi nggak mau? Sebentar. Oke, Bunda, ini dari Pak Bambang dari Court Life ya. Beliau akan mempresentasikan tentang apa sih yang tadi kita tanyakan seputar tali pusar ya Pak ya. Kalau orang zaman dulu kan tali pusar itu ditanam di kendi, disimpan. Nanti katanya kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga sakit atau bayinya itu sendiri tali pusarnya bisa kayak direndam air hangat diminumkan biar sakitnya sembuh. Monggo Pak Bambang, silakan waktunya Bapak. Oke Mbak Rizka, terima kasih waktunya. Selamat siang Mam semua, Bunda. Semoga hari ini dalam kondisi sehat semua. Demikian juga dengan kandungan yang ada di dalam perut Bunda, semua dalam keadaan sehat walafiat. Pasti seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Dani dan Mbak Rizka, dalam kesempatan siang hari ini mungkin dari saya akan memberikan informasi tentang darah tali pusat. Namun sebelumnya saya coba perkenalkan dulu tentang Court Life. Jadi Court Life ini kami menyiapkan segala sesuatunya dari kehamilan Bunda, mulai dari Bunda belum mengandung sampai dengan di keluarga. Kita ada produk namanya BTS, ini nanti untuk pemilihan embrio terbaik. Kemudian kita juga ada NIPT ya, NIPT ini untuk melihat potensi kelainan terhadap kromosom. Kemudian ini nanti yang akan saya bawakan tentang blood bank. Kemudian kita juga ada produk diagnostik metascreen, ini untuk melihat kelainan metabolisme bawaan dari bayi dan DNA testing. Oke. Kenapa tadi dibilang dokter bayi Anda sangat berharga? Ya, Court Life ini adalah blood bank yang ada sudah berdiri di tahun 2001, berdiri di Singapura tahun 2001 dan baru masuk di Indonesia tahun 2007 dan merupakan salah satu yang pertama di Asia. Court Life sudah ada di 9 negara, Singapura, Hong Kong, Indonesia, Filipina, dan Thailand, kemudian Malaysia, India, Vietnam, dan Myanmar. Sudah lebih dari 500.000 darah tali pusat yang tersimpan di Court Life. Bahkan di Indonesia sendiri kita sudah masuk di cryo freezer yang tepat hampir ke-5. Kemudian ada lebih dari 45 riwayat transplantasi. Court Life juga sudah terdaftar di Singapore Exchange sejak tahun 2012 dengan nilai kapital lebih dari 335 M. Dan yang terpenting adalah Court Life sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi semua operasionalnya sudah resmi. Nah, apa sih tali pusat itu? Jadi mohon izin dok, tali pusat yang dokter sampaikan, tali pusat itu adalah tali yang menghubungkan antara janin di dalam perut dengan rahim. Nah, tali inilah yang kita sebut tali pusat. Kemudian bagian-bagiannya kalau kita potong melintang, ini di bagian luarnya ada membran tali pusat, kemudian ada vena umbilicalis, ini nanti yang akan kita ambil untuk darah tali pusatnya, kemudian juga ada arteri.
Nah, di dalamnya ini adalah jaringan Wharton jelly yang tadi sudah disebutkan Dr. Dani. Jadi di dalam tali pusat ada 3 jenis sel punca atau yang biasa kita sebut dengan stem cell. Yang pertama adalah darah tali pusat itu sendiri, kemudian membran tali pusat dan Wharton jelly. Untuk darah tali pusat ini mengandung sel hematopoietik, sedangkan di dalam membran tali pusat ini ada 2 jenis sel punca yang kita sebut dengan mesenkimal, dan untuk sel punca yang berasal dari darah yang kita sebut dengan hematopoietic stem cell, ini kalau kita infuskan ke dalam tubuh, dia akan bisa berubah menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Istilahnya kalau dari darah kembali ke darah gitu ya. Ini ada beberapa penyakit yang sudah terbukti bisa diterapi dengan menggunakan hematopoietic stem cell. Terutama adalah kanker darah, tumor padat, kemudian kelainan darah kanker, non-kanker, kelainan sistem imun, dan kelainan metabolik. Untuk itemnya, kalau kanker darah seperti yang diputar di film tadi ada akut AML ya, biasanya disebut AML. Kemudian ada retinoplasma, kemudian ada SCID. Nah, ini adalah kanker pada anak sangat mungkin diterapi dengan transplantasi sel punca dari tali pusat. Jadi dengan tali pusat ini, kanker akan menggantikan sel-sel yang rusak akibat dari kanker dan radioterapi ataupun kemoterapi. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan stem cell ini? Tentunya dari dirinya sendiri, kemudian dari saudara kandung terutama. Ini adalah rilis dari 45 stem cell yang berasal dari darah atau hematopoietic stem cell. Ini kisah nyata dari klien kita bahwa penggunaan stem cell itu bisa kita gunakan untuk cerebral palsy, dan yang pertama dari Singapura, kemudian juga untuk autisme. Sedangkan untuk mesenchymal stem cell atau yang kita sebut MSC, ini fungsinya adalah untuk memperbaiki jaringan seperti jaringan karena stroke, gagal jantung, Alzheimer, Parkinson, cedera saraf tulang belakang, penyakit tulang, dan gagal hati. Juga untuk memperpendek waktu engraftment, mengurangi komplikasi sistem imun, dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai modulasi atau rekonstruksi imunitas, baik untuk HIV maupun diabetes tipe 1. Dalam percobaan uji klinis mesenchymal stem cell ini adalah beberapa hasilnya untuk stroke, cerebral palsy, dan Parkinson seperti di slide sebelumnya. Ini juga demikian untuk AML, kemudian untuk kasus perbaikan tulang. Ini untuk mesenchymal stem cell yang digunakan untuk stroke, kemudian pada jantung, ya ini pada luka bakar, kemudian pada luka diabetik. Sedangkan untuk cord lining epithelial ini bisa digunakan untuk perbaikan luka pada jaringan lunak seperti di ulkus, luka bakar, kemudian bisa digunakan berfungsi sebagai regenerasi lapisan organ, baik di lapisan hati, pankreatik maupun gastrointestinal. Dan yang ketiga adalah pergantian membran untuk kornea. Ini adalah kisah nyata terapi dengan epithelial stem cell, perbaikan luka pada jaringan, kemudian perbaikan pada selaput mata,
Ini juga pada kelainan pada saraf mata, kelainan dan kerusakan pada kornea mata. Nah, siapa sajakah yang bisa menggunakan stem cell ini? Jadi stem cell dari adik bayi yang disimpan itu bisa digunakan seumur hidup. Dari adik bayi mulai kecil sampai dengan dia tua. Kemudian siapa lagi? Orang lain, yaitu saudara kandungnya maupun kedua orang tuanya terutama. Nah, ini adalah pengambilan darah kali besar. Jadi setelah bayi Anda dilahirkan nanti, darahnya diambil, darahnya ini yang kita sebut dengan hematopoietic stem cell, sedangkan tali pusatnya itu disimpan dan dikirim ke lab kita yang nanti akan kita proses menjadi mesenchymal stem cell dan epithelial stem cell. Jadi begini prosesnya. Setelah dipotong, diklem, kemudian kalau di Coplab kita menggunakan mesin Sepax yang fully automatic. Jadi setiap tetes darah yang dihasilkan, yang diambil dari darah kali pusat bayi Anda, hampir 100% bisa dijadikan sebagai stem cell yang kemudian disimpan dalam cryo freezer dan hanya dalam satu cryo bag. Sedangkan untuk membran tali pusat, setelah dipotong tadi, darah dibersihkan dari semua kotoran, baik itu darah bekuan, sisa persalinan dan mikroorganisme. Kemudian hasilnya dipotong-potong sekitar 1 cm persegi. Kemudian dimasukkan ke masing-masing 4 tabung, 4 piece dalam tabung, dan seperti yang darah tadi juga akan disimpan di cryo freezer di bawah suhu 190 derajat Celcius. Nah, kenapa kita harus menyimpan membran ini dalam bentuk aslinya? Karena teknologi itu berkembang terus. Saat ini yang baru ditemukan adalah mesenchymal dan epithelial. Tapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ditemukan jenis sel lain dari tali pusat yang akan bisa digunakan sebagai terapi. Kemudian selnya juga dalam masih bentuk murni, saat diekspansi nanti masih muda. Kemudian dengan teknik ekspansi yang lebih baik, diharapkan nanti masa depan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dengan manipulasi sel yang minimal, lebih sedikit bahan kimia atau enzim yang digunakan, sehingga tali pusat yang disimpan itu masih betul-betul dalam bentuk karakteristik aslinya. Ini Bunda pada saat pemeriksaan nanti darah Bunda yang akan diperiksa adalah hepatitis B, hepatitis C, HIV, HTLV, CMV, sifilis, dan penanda kanker. Sedangkan dari tali pusat yang diambil, nanti kita akan cek golongan darahnya, rhesus, bakteri jamur, dan penanda HSC-nya untuk melihat berapa besar jumlah dari stem cell. Nah, dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan kualitas dari stem cell yang akan disimpan benar-benar bisa kita jaga. Jadi untuk hematopoietic stem cell bisa digunakan untuk penyakit kanker dan kelainan darah, imunodefisiensi, dan kelainan metabolik. Ini hanya bisa digunakan 1 kali karena hanya ada 1 blood bag. Dibutuhkan kecocokan HLA saat akan digunakan. Kemudian kalau untuk mesenchymal stem cell dan epithelial stem cell, fungsinya adalah untuk memperbaiki atau mengganti jaringan yang rusak dari tubuh penerima. Kemudian ini bisa digunakan beberapa kali tergantung dari dosis yang diperlukan berdasarkan dosis perhitungan dari dokter transplantatornya
karena ini ada 4 tabung, jadi bisa digunakan, kemungkinan bisa digunakan beberapa kali, bahkan mungkin sampai 4 ya. Kecukupan HLA kemungkinan tidak diperlukan untuk penggunaan MSJ. Jadi dengan pemrosesan yang benar, ini merupakan nilai tambah yang sangat berharga, sehingga jumlah sel yang disimpan sangat maksimum. Kemudian dengan kepemilikan menyeluruh dari fasilitas penyimpanan yang aman dan terjaga, Kotlab yang berpengalaman dalam transplantasi, memiliki pelopor teknologi tinggi, sehingga tadi jumlah sel yang disimpan bisa maksimum. Ini merupakan nilai tambah buat Bapak Ibu sekalian untuk terapi di kemudian hari. Dan sekali lagi, Kotlab selain sudah mendapatkan akreditasi dari AABB, American Association Blood Bank, ini penting karena sebagai asosiasi yang terbesar di dunia. Kemudian Kotlab juga sudah tergabung dalam FACT, Asosiasi untuk Transplantasi. Ini adalah nilai tambah yang diberikan oleh Kotlab kepada semua klien yang join dengan kami. Ini nanti kita akan jelaskan personal karena harus detail. Nah, untuk info lebih lanjut, mohon bisa disimpan nomor-nomor ini. Untuk Bambang saat ini selama pandemik ini akan membantu Bapak Ibu sekalian yang ada di Jogja, Solo sampai Purwokerto. Kemudian Rini ini ada di Semarang, kemudian ada Mbak Mariani dan Sugi yang ada di Bandung. Saya kira itu Mbak Rizka, saya kembalikan waktunya, barangkali ada pertanyaan atau diskusi. Oke, terima kasih banget Pak Bambang untuk penjelasannya. Pak Bambang, mungkin ada yang mau ditanyain ke Dokter Dani dulu terkait dengan ini Pak, masalah tali pusar ini, atau saya tanyakan ke dokter nih ya? Enaknya nih ya. Sambil menunggu penanya dari peserta, mungkin boleh yang tadi ditanyakan Dokter Dani dibacakan lagi. Oh oke, baik. Dokter, ini Dokter Dani kita lanjutin untuk pertanyaannya ya dokter ya. Gimana nih? Waduh. Pertanyaannya adalah, ini kayaknya ibu muda ini dokter. Ibu Amelia Nanda. Dok, mau tanya, saat sudah tahu tanggal perkiraan kelahiran, lebih baik saya stay di rumah sakit H-3 atau nunggu reaksi? Karena saya rasa jaga lebih baik atau bagaimana dok? Jadi beliau takut nih dok sepertinya dokter. Dokter mungkin bisa suaranya di unmute dokter. Oke, bisa dengar? Oke, sudah dokter. Oke. Iya, pertanyaan tadi ya? Iya dokter. Jadi memang kalau hamil pertama ya, hamil pertama itu yaitu sesuatu yang baru yang belum pernah didapatkan. Nah ini kan pengalaman baru ya. Jadi kalau hamil pertama, terus aku harus bagaimana nih kalau udah menjelang HPL ya, hari perkiraan lahir ya. Jadi gini, yang namanya proses persalinan itu sama sekali tidak, ini persalinan normal ya, ini bukan operasi ya. Kalau persalinan normal, itu kita sama sekali tidak tahu kapan kita mau proses persalinannya. Begitu. Nah, sekarang kalau tanya tadi, dok, aku apa 3 hari sebelumnya? Atau mau nunggu tanda-tanda? Ya, yang jelas kalau kita ingin lebih waspada, barangkali yang penting itu kita harus melihat tanda-tanda persalinannya dulu. Ya, jangan nanti datang ke rumah sakit, udah berharian di rumah sakit, nyatanya
belum juga persalinan, malah yang ada nanti stres di rumah sakit atau nanti nosocomial infection dari rumah sakit ya, harusnya tidak sakit malah jadi sakit gitu, gara-gara kebanyakan stay di rumah sakit. Nah, kalau tanda-tanda persalinan itu ada tanda-tanda persalinan yang true dan ada yang false, dalam artian itu namanya pseudo contraction ya. Nah, Braxton Hicks namanya itu. Jadi kalau misalnya orang hamil ya mau persalinan, biasanya dia akan kontraksinya itu dia makin lama makin teratur. Makin teratur, terus jarak antara kontraksi yang satu dengan kontraksi yang lain itu lebih dekat. Tadinya misalnya 30 menit jadi 25 menit, 20 menit, 15 menit seperti itu. 10 menit. Nah, tetapi rasa nyerinya itu makin lama makin sakit. Dalam arti dia tadinya cuma 10 detik, terus jadi 20 detik, jadi 30 detik, kok makin lama makin. Nah, di samping itu ada tanda-tanda pelepasan darah, biasanya bloody show namanya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ada pelepasan darah, kenapa mesti ada kontraksi? Hormon progesteron yang mempertahankan kehamilan itu pada saat dia di akhir kehamilan dia akan turun. Nah, hormon progesteron ini yang membuat rahim itu santai, relaksasi. Jadi kalau dia turun, otomatis rahimnya udah mulai kontraksi seperti itu. Nah, kenapa dia bisa jadi bloody show? Karena pada saat dia sudah mulai kontraksi, rahim itu bentuknya seperti begini, seperti gini, ya. Nah, yang di atas ini tuh ototnya lebih tebal daripada yang di bawah. Nah, Tuhan sudah atur gitu, kenapa? Pada saat dia kontraksi begini, dia ritmis, dia ke bawah gini, karena dia tipis, otomatis dia nyerah sama yang tebal. Aku pasrah aja, karena nggak bisa ngelawan sama yang tebal. Jadi dia terbuka. Nah, pada saat dia terbuka itulah terjadi istilahnya apa ya? Pergeseran. Jadi ibaratnya seperti kayak kita itu buka kardus gitu kan ya. Buka kardus kalau kita lakbannya kita buka kan makin besar tuh makin bunyi ya. Nah, kalau kecil itu kan tidak bunyi ya. Tapi kalau udah makin besar kan makin bunyi tuh lakban itu kalau kita buka. Nah, itu seperti itu. Nah, pada saat dia membuka itulah makanya terjadi robekan di pembuluh darah kecil di dalam rahim itu, yang itu menyebabkan yang namanya bloody show. Nah, show-nya itu ada bloody show, bukan hanya blood, tapi itu lendir. Nah, lendirnya dari mana? Ya lendirnya karena proses tadi. Karena orang hamil itu makin mendekati matur, makin mendekati ater cukup bulan, kan tadi dia punya kelembapannya tinggi karena sekretnya banyak. Jadi yang keluar itu ya sekretnya kemaluan, vagina dengan darah itu tadi yang dari proses pembukaan jalan lahir. Betul. Jadi kalau ibu udah ketemu seperti itu, marilah segera gitu. Jangan nanti tunggu sampai nyerinya hebat, malah nanti satu rumah jadi bingung. Yang bingungnya suaminya, yang bingung ibunya, yang mertuanya, dan yang pasti ibunya juga bingung. Tetapi jangan salah juga, ada juga yang nggak rasa apa-apa gitu. Cuman mulus-mulus biasa, tiba-tiba, loh kok tiba-tiba udah buka gitu. Saya pernah dapat pasien satu, saya pada saat USG, saya lihat ini kok perutnya kan kencang, kendor. Wah, ini udah mulai kontraksi nih. Tapi ibunya santai aja, diajak ngomong, masih bisa ketawa, masih bisa cerita, dan sebagainya. Tapi saya udah curiga. Terus saya curiga, periksa dalam, itu udah buka 4. Jadi, memang inilah yang namanya, yang saya bilang, proses pembelajaran. Nah, yang pembelajaran pertama itu sebagai pengalaman. Ya, pengalaman, tapi kita harus mengerti gitu. Oh, ini saya bakat lahir cepat. Oh, ini saya bakatnya lahirnya seperti orang kebanyakan gitu. Jadi kalau di hamil pertama bakatnya lahirnya cepat, di hamil kedua sudah lebih waspada gitu. Jangan sampai nanti lahirannya kebobolan lagi yang di kedua gitu. Itu Bu Rizka. Oke, sudah cukup terjawab ya Bunda Amel. Terus ada pertanyaan dari Bunda Nur Azizah nih dok. Saya wanita 38 tahun, sudah pernah 3 kali laparoskopi karena kista coklat. Terakhir operasi diangkat salah satu indung telur, sementara indung telur satunya hasil HSG non paten.
Apakah ada cara yang bisa saya lakukan supaya saya bisa hamil, Dok? Terapi apa yang bisa saya lakukan atau apa? Ya, jadi laparoskopi 3 kali karena kista coklat. Yang terakhir diangkat sel telurnya tinggal 1 ya. Betul. Ya. Terus di HSG ternyata buntu ya. Non paten. Betul. Buntu dua-duanya ya. Non paten dua-duanya. Sekarang kalau untuk satu proses fertilisasi normal ya, pada saat nanti dia ovulasi, sel telur itu ditangkap oleh rambut getar daripada saluran telur, dan dia dibawa di daerah ampula itu, daerah yang paling lebar, dia stay di situ. Pada saat hubungan seksual, sperma itu ngejar ternyata terjadi proses pembuahan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia bisa stay di situ di daerah ampula itu tadi, sekarang kalau dia di sininya buntu, ya buntu, berarti kalau di sini buntu itu berarti kan adanya di sebelah atas, bukan di sebelah yang bawah. Kan kalau atasnya buntu pasti bawahnya nggak keluar kan gitu. Nah, pada saat atasnya dia buntu di situ, sekarang sperma mau masuk ke sini bagaimana caranya mau membuah ini gitu. Jadi, kalau memangnya sudah buntu dua-duanya, ya umur 38, usia 38, sel telur tinggal 1 ya. Ini kan kasusnya kan kehamilan diinginkan, kalau hamil juga anaknya anak mahal gitu. Ya. Jadi manfaatkan aja usianya sudah 35 tahun, nanti akan masuk dengan kehamilan resiko tinggi, kalau didiamkan nanti berlarut-larut juga nanti di atas 40 tahun, nanti mungkin dengan sel telur yang 1 fungsi secara fisiologisnya nanti akan turun, malah nanti akan jadi terlambat. Lebih baik dimanfaatkan pada saat yang tepat saja gitu. Jadi kalau misalnya sudah buntu, tinggal 38 tahun ya sudahlah. Ya, dengan program saya pikir IVF malah lebih bagus seperti itu. Ya. Oke, terjawab ya Bunda Amel ya. Maaf Nur Aziza. Oke dokter, ini kayaknya Bunda Indri ini terpengaruh faktor orang lama sepertinya dok. Selamat siang dokter, saya Indri mau menanyakan. Yang pertama nih dok, lucu ini dok. Apa benar sih dok kalau mandi sore kemalaman di atas jam 6 aman buat ibu hamil? Yang kedua dokter, apakah makan sambal tidak diperbolehkan setelah melahirkan karena mempengaruhi ASI? Terus yang ketiga, untuk masa pandemi ini dok, kami disarankan cek COVID H- berapa dari HPL? Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan pertama tadi mandi malam ya? Iya betul. Mandi malam atau mandi subuh nih? Mandi kembang dok. Mandi kembang. Oke, mandi malam. Yang kedua tadi pertanyaan cabai ya? Betul. Sambal ya? Sambal. Mempengaruhi ASI. Mempengaruhi ASI apa enggak gitu ya? Ya. Jadi saya jawab dulu yang pertama, mandi malam. Jadi gini, semakin bertambah, intinya orang hamil itu kan memang daya tahan tubuhnya rendah. Ya, daya tahan tubuhnya rendah. Nah, kalau daya tahan tubuhnya rendah, secara otomatis akan terbawa terus sampai dengan persalinan pun nanti masa nifas pun tetap, karena kan kurang tidur dan sebagainya, itu otomatis daya tahan juga akan turun. Nah, mandi malam seperti itu kan suhu antara suhu air dan suhu kamar itu kan beda ya. Apalagi kamarnya pakai AC, otomatis airnya juga kalau misalnya airnya ditampung langsung dari shower gitu, kita pakai penampungan di atas itu, kalau malam kan juga kan memang suhunya sudah turun ya. Nah, dengan perubahan suhu otomatis adaptasi tubuh itu kan jadi lebih luar biasa. Karena orang hamil gini, saya bisa memaklumi mungkin dia mau cari mandi malam ini pertama karena bekerja. Ya, yang kedua, orang hamil itu memang badannya panas ya. Dia punya basal metabolic rate-nya kan tinggi karena ada dua makhluk di situ, ada bayinya dan ibunya, sama-sama mengeluarkan pembakaran tubuh gitu. Jadi mungkin alasannya seperti itu. Nah, saya pikir persoalannya kita lihat ini kasusnya ini apa gitu. Kalau kerjanya memang pulangnya sore ya mau bagaimana, kalau nggak mungkin nggak mandi kan gitu ya, pasti mandi, apalagi di zaman corona gini ya, itu kan harus mandi seperti itu. Nah, mungkin kiatnya gini Bu, kalau misalnya nanti ada pun mandi malam ya,
ya kita paling tidak adaptasi lah. Adaptasi dalam artian uh, pada saat kita menggunakan air atau dipakai air hangat seperti itu malah lebih bagus ya. Kalau bisa terpaksanya airnya dingin, mungkin kita adaptasi dulu. Karena biar bagaimanapun badan kita ini habis kerja, keringetan, energinya sudah ada, capek di jalan, bawa kendaraan ataupun yang lainnya. Terus badan kita sendiri metabolismenya tinggi, otomatis badan kita ini panas. Jadi kalau disiram sama air yang dingin itu sama saja seperti motor baru tiba di rumah, kita siram knalpotnya itu wah, asapnya keluar semua. Jadi akan ada perubahan dinamika nanti di sini. Ada thermal suhunya itu nanti akan terjadi perubahan. Nah, perubahan thermal suhu yang mendadak ini tentu nanti akan mempengaruhi sistem kerja persarafan. Ya, jadi nanti ada pembuluh darah yang mengadaptasi. Sehingga ada juga nanti kalau diadaptasinya di satu tempat, dia akan mengurangi kompensasinya di tempat lain. Nah, pada ibu hamil, sirkulasi antara ibu dan bayi itu harus baik. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya ibu mau mandi pun, paling tidak dengan air panas, air hangat, ya, air panas. Lepuh dong, Dok. Nanti lepuh. Air hangat seperti itu. Kalaupun nanti dengan air dingin, barangkali ibu kiatnya siramlah dulu bagian-bagian yang pinggir ya, maksudnya tangan, kaki ya, lalu badan itu bukan diguyur sih, cuma dipakai air biasa dulu. Ibaratnya kalau kayak motor tuh di seperti gini loh, supaya nggak langsung terjadi asap yang banyak itu. Nah setelah itu sudah adaptasi, baru ibu guyur seperti biasa ya. Jadi supaya kepala ini nggak langsung diguyur, supaya nanti perubahannya nanti drastis sekali gitu ya. Jadi kalau saya bukan soal masalah mitos dan tidak mitos, ini kan soal masalahnya hubungan dengan fisiologi ya, dan kaitan dengan perkembangan nanti pengaruhnya kepada bayi ibu sebenarnya seperti itu ya. Nah kalau pertanyaan kedua mengenai cabai ya, cabai nanti kaitannya dengan ASI katanya, bisa masuk ke ASI gitu ya, Bu Rizka ya? Ya, betul, Dok. Aduh, nanti kasihan ya. Kayaknya kepedesan. Nanti di beberapa kita akan beraneka ragam suku bangsa nih ya. Ada puluhan tuh suku bangsa. Dan itu kan ada juga orang-orang yang nggak lepas dari cabai gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih cabai itu nggak ada kaitannya dengan masalah nanti kepedesan bayinya dan apa, itu tidak ada. Kan semua itu di metabolisme di dalam tubuh. Tuhan sudah menyediakan organ yang untuk menyaring yang kita makan. Dan keluarnya nanti di ASI itu pasti yang terbaik, bukan yang tidak terbaik. Ya, saya rasa itu. Terus yang pertanyaan ketiga apa tadi? Pertanyaan ketiganya sebentar, tadi jawab ini naik dulu. Masa pandemi disarankan cek COVID H- berapa dari HPL? Ya, kalau masalah COVID kan yang sekarang yang banyak ini kan masalahnya di rapid test ya. Nah, rapid test ini hasilnya kalau saya ya, pengalaman pribadi sih, saya biasanya pada saat ibu datang di cukup bulan, misalnya 37 minggu, biasanya saya sudah lakukan rapid test. Nah, nanti kontrol berikut saya akan ulang, ya. Saya akan ulang, ya. Itu tujuannya untuk apa? Karena yang namanya imunitas tubuh kita, yang namanya IgM itu akan muncul di hari ke-7 setelah terpapar. Jadi jangan heran kalau misalnya tes hari ini negatif, nanti diulang lagi di hari ke-7 atau hari ke-10 itu diulang lagi, jangan heran gitu. Karena memang seperti itu kurvanya ya. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau kita prepare dari awal, ibu dengan rapid test yang 2 kali hasilnya negatif, paling tidak kita sudah lebih nyaman antara penolong dan yang ditolong gitu ya di zaman COVID ini ya. Jadi masing-masing saling care lah ya. Kita care dengan pasien dan pasien juga care dengan kita. Karena tidak menutup kemungkinan sekarang orang yang terlalu cuek misalnya gitu, tiba-tiba udah pulas datang terus persalinan. Yang hebohnya belum sempat direpet lagi tuh bayinya udah keluar lah. Terus begitu direpetasinya positif. Positif, betul. Nah, seperti dia.
Ya, pada kesempatan ini mungkin saya bisa menyampaikan himbauan. Alangkah baiknya mungkin kita mempersiapkan itu lebih awal supaya ibu yang ditolong juga nanti bisa nyaman dan penolongnya juga nyaman, termasuk dokter dan bidannya, begitu ya. Jadi kita sama-sama saling care lah, saling menolong, saling membantu, saling menyelamatkan, seperti itu. Oke, thank you dokter. Udah terjawab ya Bunda Indri ya. Mbak Oke, Rizka, gimana Pak Bambang? itu ada pertanyaan dari peserta ke saya. Ya. Mungkin sebelum saya jawab, dari co-host mungkin bisa diputarkan video tentang pengambilan darah tali pusatnya. Oke, boleh. Silakan, monggo. Kita lihat dulu untuk videonya ya, Bunda ya. Welcome to Cord Life. In this video, you will learn how your baby's cord blood is collected with Cord Life. First, one 3 milliliter tube and two 8 milliliter tubes of blood will be drawn from the mother prior to her delivery. The 3 tubes will be labeled with Cord Life's maternal blood sample labels, placed into a biohazard bag and sealed. These tubes of maternal blood will be used to test for infectious diseases to ensure the safety of the baby's cord blood. Once the baby is safely delivered, the doctor will clamp the umbilicus end nearer the baby and add another clamp 2 centimeters above. The doctor will then transact between both clamps. Please be assured that this few minutes procedure is both risk-free and painless to the mother and her baby. The doctor will subsequently use the provided iodine swab stick to swab the umbilicus area closest to the clamp site. This is to reduce contamination risks while collecting the baby's cord blood. The needle is then inserted into the vein in the cord, and the cord blood will flow into the blood bag by gravity. When the flow of blood stops completely, the doctor will use the provided clamps along the blood bag tubing to prevent any leakage, and the needle protector sheath will be pulled over the needle immediately to prevent any accidental injuries. The cord blood bag is then gently inverted back and forth to distribute the anticoagulant, after which it will be labeled with a Cord Life blood bag label containing the mother's details, placed into a biohazard bag and then sealed. The blood bag, along with the 3 tubes of maternal blood, will be packed into the mother's personalized Cord Life collection kit. Finally, the kit will be picked up and delivered to the Cord Life facility for processing, testing, and storage. At Cord Life, we adhere to the most stringent methods of collection. Ya, jadi menjawab pertanyaan beberapa peserta tadi ya, Mbak Rizka. Ya. Jadi kalau dilihat dari prosesnya dari pengambilan darah tali pusat sendiri itu sebetulnya bersamaan dengan proses normalnya seksio, proses kelahiran sesar ataupun normal. Jadi itu dilakukan berbarengan proses pengambilan darah tali pusatnya. Kemudian ada pertanyaan untuk berapa lama penyimpanan darah tali pusat ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan di materi presentasi, dengan disimpan di bawah 190 derajat, ini secara teori bisa digunakan selamanya. Tetapi begitu keluar dari cryo freezer, ini harus langsung digunakan karena pasti akan rusak kalau tidak digunakan. Jadi disimpan sekali dan begitu keluar harus langsung digunakan. Kemudian untuk pertanyaan Ibu siapa tadi yang untuk kontrak berapa lama untuk penggunaan sekali kontrak ini? Kontrak ini berlaku sebagaimana yang ada nanti di kontrak kita, itu berlaku 21 tahun menggunakan nama ibu. Namun jika sampai dengan 21 tahun itu ternyata tidak digunakan, mudah-mudahan juga tidak digunakan ya, amit-amit, itu nanti bisa dialih namakan menjadi nama adik bayi dengan hanya cukup membayar biaya tahunannya saja, gitu ya.
Tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Amelia kalau tidak salah tentang berapa lama ketika akan digunakan. Jadi ketika stem cell dari janin ini sudah diambil, kita kirim ke lab, itu butuh waktu 6 sampai dengan 8 minggu untuk keluar hasilnya. Berapa jumlah stem cell yang bisa dihasilkan dari proses pengambilan darah tali pusat tadi. Nah, setelah itu Ibu amit-amit sekali lagi kalau ada rencana penggunaan, nanti dokter transplantatornya akan menginformasikan ke Ibu tentang berapa jumlah stem cell yang akan digunakan, dan itu akan diinformasikan ke kami. Proses dari permintaan masuk ke CodeLife sampai dengan keluar itu kira-kira 2 minggu. Jadi total sekitar 8 sampai dengan 10 minggu stem cell ini siap digunakan. Kemudian untuk proses kalau mau ikut atau daftar sebagai kliennya CodeLife, Ibu cukup coba saya share screen ya, tadi juga sudah saya sampaikan. Nggak muncul ya. Jadi intinya begitu Ibu mendaftar, Ibu melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang kita sepakati, kemudian kit untuk pengambilan darah maupun tali pusatnya akan kita serahkan ke Ibu. Itu Ibu sudah menjadi klien kita. Kemudian untuk penyiapan di rumah sakit yang sudah biasa dengan atau sudah pernah dengan CodeLife, tentunya tidak terjadi hambatan. Tetapi jika ada dokter yang ternyata atau rumah sakitnya belum pernah melakukan, maka tugas kami untuk memberikan informasi dan sosialisasi baik ke dokter, manajemen rumah sakit maupun kepada perawat di VKOK yang akan membantu proses persalinan Ibu, di mana Ibu akan melakukan pengambilan darah tali pusat. Saya kira itu menjawab rentetan pertanyaan yang ditujukan ke saya. Barangkali ada yang kelewat, silakan ditanyakan kembali. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah cukup menjawab ya, Bunda-bunda ya. Mungkin ini saya selanjutkan ke pertanyaan Dokter Dani juga. Kita agak cepat aja ya untuk waktunya juga ini. Dari Bunda Lia Ayu Siswanto, Dokter. Selamat siang Dok, saya mau tanya, untuk ibu hamil yang mempunyai PCOS disarankan minum obat metformin saat hamil, di mana sebelum-sebelumnya saat promil selalu minum metformin. Apakah berpengaruh ke ginjal untuk jangka panjangnya, Dokter? Terima kasih. Suara saya ada ya? Ada, Dok. Memang PCOS ini kan treatmentnya panjang ya. Jadi kalau misalnya PCOS ini dia sempat hamil, berarti itu bukan luar biasa sih, tapi hal yang biasa ya. Yaitu memang harus hamil gitu, karena PCOS itu kan bisa di modified ya, bisa dilakukan sesuatu yang supaya bisa hamil. Nah, sekarang orang PCOS itu biasanya kan suka dapat metformin atau dengan preparat lainnya. Nah, pada saat dia hamil, metformin ini diteruskan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah metformin ini berdampak pada kehamilan? Sepanjang yang saya baca dan yang saya tahu, justru dengan metformin ini justru banyak diuntungkannya. Jadi kalau untuk bicara dampak, rasa-rasanya selama ini saya belum pernah dapat. Ya. Termasuk ada beberapa pasien saya yang PCOS, kita obati dengan metformin, kita modifikasi gaya hidup,
ya dengan diet, olahraga, kita menikah dengan obat-obatan, suaminya kita yakinkan baik spermanya, hasilnya baik, ya. Jadi toh lahir bayi juga nggak ada masalah, begitu. Oke, sudah cukup menjawab ya Bunda ya. Baik, kita ke pertanyaan yang untuk bertanya kedua, saya pending dulu. Ini kita pertanyaan yang baru ya dokter ya. Selamat siang dokter, mau tanya, saat ini usia kandungan sudah 16 minggu dari Ibu Riki, masih mual-mual dan muntah. Satu hari bisa 2-3 kali. Sudah pakai preparan 5 mili ya dok ya, miligram ya. Tapi tidak maksimal. Apa memang wajar dok? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang namanya hiperemesis gravidarum itu kan terminologinya dia mual muntah lebih dari bilangan ml lebih dari 10 kali dengan penurunan berat badan, dehidrasi, sampai dengan gangguan elektrolit, ya. Itu yang terjadi demikian. Nah ini terjadi biasanya di awal-awal kehamilan. Kenapa demikian? Kembali lagi karena pengaruh hormonal progesteron yang menghambat pengosongan daripada lambung sehingga lambungnya tidak bisa bekerja optimal, terus mau nggak mau nafsu makannya menurun dan sebagainya, ditambah dengan berbagai faktor dari eksternal, misalnya faktor psikis dan sebagainya. Nah biasanya peaknya orang mual muntah itu biasanya 14 minggu itu biasanya sudah mulai turun, ya. Jadi kalau ibu 16 minggu, ya mual muntahnya satu hari 2 kali saja, bukan cuma 2 kali saja, saya pikir kalau ibu tetap masih bisa konsumsi makanan, artinya tidak dehidrasi, masih bisa makan dan minum dengan baik, saya pikir itu masih dalam batas-batas kewajaran. Karena efek mual muntah itu kadang-kadang walaupun dibilang 14 minggu nanti dia turun, kadang-kadang ada beberapa pasien yang terbawa sampai dengan persalinan. Saya punya 2 pasien itu sampai dengan persalinan selalu mual muntah. Ya. Nah, jadi kalau sepanjang itu tidak mengganggu ibu bisa intake-nya bagus, ya, ibu punya semangat untuk hamilnya juga baik, ya, tidak ada problem secara psikis ya, baik pekerjaan, lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sebagainya, yaitu masalah psikologi, itu saya pikir ibu mengkonsumsi obat yang ada saat ini bisa dilanjutkan. Nah, cuma memang kalau misalnya itu berlanjut terus dan memang tidak bisa dengan obatnya, mungkin obatnya nanti bisa diganti, yang lain bisa. Tetapi kan alangkah baiknya jangan konsumsi obat yang banyak gitu, ya. Nah, kitanya caranya bagaimana? Caranya itu coba nanti ibu dalam kalau udah 16 minggu sudah melalui kehamilan yang di awal, tetap makannya itu tetap dalam porsi yang kecil-kecil, ya, sedikit-sedikit tapi sering. Istilahnya ngemil lah, istilahnya gitu ya. Kalau saya beberapa pasien saya sudah bilang mungkin pada saat health talk yang kemarin itu sudah saya sampaikan sih. Jadi ada beberapa trik ya untuk bisa mengurangi efek mualnya. Jadi misalnya bawa air jahe, ya, rebusan jahe itu nanti taruh di tupperware apa itu tumbler atau tupperware. Nah, tumbler ya itu nanti bisa dipakai, kan itu kan dia kan hangatnya kan pasti bagus ya, hangat. Jadi nanti sambil kerja ya ibu nanti aktivitas bisa konsumsi itu ya. Nah biasanya saya juga bilang sama ibu-ibu, daripada nanti kan biasanya kalau ibu-ibu muda suami kerja, dia kerjanya pagi-pagi, masak juga bingung ya, mau GoFoodnya apa ada ya, tapi kan yang rumah makannya kan nggak ada gitu ya. Nah, saya menyarankan biasanya sih ini biasanya trik saya yang saya sudah jalankan sekian lama. Saya bilang nanti ibu berbekal nasi saja, ya, berbekal nasi. Ibu kasih garam saja nasinya, itu kan jadi asinnya. Karena asin dan jahe itu bisa mengurangi efek mual. Jadi dimodifikasi saja dengan jenis makanannya dan cara kita mengkonsumsinya.
itu saja Bu. Jadi kalau memang itu tetap tidak bisa, kita lihat apakah ini mengganggu sekali sampai dengan penurunan berat badan. Kalau tidak ada penurunan berat badan, dilanjut saja. Obatnya juga kalau bisa jangan ditambahkan dosisnya, kalau bisa dengan konsumsi, tapi kita modifikasi dengan yang tadi saya sudah seperti itu. Oke dokter, terima kasih dokter sudah menjawab ya Bunda Dia ya. Ini ada curhatan sedikit dari Bunda Ulfa dok, suaminya pengen punya anak banyak, tapi beliau kan dok, anak pertama usia 35 bulan, anak kedua usianya 24 bulan. Hamil pertama lahir sesar karena KPD. Lalu yang kedua sesar lagi karena jarak terlalu dekat yaitu 11 bulan. Sekarang saya pakai KB IUD sudah 2 tahun dari lahir anak kedua. Nah, apakah boleh saya lepas KB dan hamil lagi dok? Karena terkait sesar pernah 2 kali dan setahu saya sesar itu nunggu sampai 4-5 tahun dok. Kejar tayang nih dok. Mungkin ibunya usianya mungkin mendekati udah kepala 3 dok masalahnya. 30 ya atau 30 ke atas ya. Jadi memang itulah problem sosial ya. Ya problem sosial bukan hanya di kita, tapi di seluruh dimanapun demikian ya. Tapi kalau kita dari sudut pandang saya ya, yang jelas yang anak pertama 3 tahun, anak kedua 2 tahun, ya sekarang IUD pasang sudah 2 tahun, kan gitu ya. Sesar 2 kali. Yang jelas kalau ibu hamil pasti akan sesar 3. Nah sekarang kan sesar katanya boleh 4-5 kali gitu ya. 5 tahun jarak. Ya, memang sih dianjurkannya 3 kali. Tapi kalau memang terpaksanya 4 kali, karena saya kemarin juga operasi sesar keempat gitu. Jadi sesar keempat. Jadi kalau memang terpaksanya harus sesar yang keempat, ya mau bagaimana namanya kan kita kan pertimbangan sosial ya. Tapi kalau pertimbangan medisnya barangkali dengan usia yang advance ya, yang di atas 35 tahun nanti dengan resiko sesar yang sudah 3 kali mau 4 kali, tentu banyak sekali masalah nanti akan bisa ya. Nah sekarang yang jadi masalah apa tadi, boleh nggak gitu ya? Iya, boleh lagi nggak? Boleh lagi apa nggak? Lepas. Ya Bu, boleh saja. Tapi IUD-nya kalau misalnya seperti itu harus dilepas. Ya jaraknya 2 tahun begitu. Ya, itu harus dilepas IUD-nya dulu. Sudah gitu dipersiapkan untuk kehamilan berikutnya. Tapi yang jelas kehamilan berikutnya harus dilakukan tindakan sesar lagi. Sesar lagi. Oke, thank you dokter. Ini untuk pertanyaan dokter sudah selesai. Pak Bambang, ini pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah dibaca ya Pak Bambang ya. Sebagian sudah dijawab oleh Pak Bambang juga. Untuk yang masalah proses tali pusar, apakah bisa digunakan orang lain? Kemungkinan bisa nggak ya Pak? Karena setahu saya tadi saya lihat katanya harus sesuai dengan apa ya tadi, DNA atau apa ya? Iya. Jadi kalau tadi saya sampaikan di presentasi saya, jadi stem cell ini bisa digunakan oleh siapa saja gitu ya, terutama untuk dirinya sendiri, saudara kandung dan orang tua. Bahkan kalau di presentasi saya tadi yang terakhir ada beberapa insurance yang nanti boleh saya jelaskan terpisah secara offline gitu ya. Baik. Siapa saja yang boleh menggunakan. Jadi kalau untuk darah, penggunaan stem cell yang dari darah harus sesuai kecocokan HLA, harus sesuai, karenanya harus dicek dulu tipe HLA dari baik penerima maupun donor. Nah, dari sisi CordLife ini untuk pemeriksaan HLA stem cell yang disimpan di kita free. Tapi nanti kita akan bantu pemeriksaan, kita akan carikan lab untuk membantu memeriksakan HLA dari penerima, dan itu nanti dibayar sendiri oleh calon penerima. Oke.
Oke, dokter, saya mau bertanya sedikit ini, dokter. Mana ya tadi ya? Eh, biasanya di Siloam itu sudah bisa melakukan pengambilan darah tali pusar belum sih, dok? Iya, prinsipnya setiap rumah sakit bisa, ya, dan setiap dokter kandungan juga bisa mengambil seperti itu. Jadi kalau di Siloam untuk melakukan tindakan pengambilan darah tali pusat, ya, itu bisa dilakukan. Berapa lama, dok, waktu yang diperlukan untuk pengambilan biasanya? Pengambilannya, Ya. tadi kan kalau kita lihat dari video ya, jadi jadi pengambilan ini bisa dilakukan, tadi Pak Bambang sudah sampaikan, bisa dilakukan pada persalinan yang normal maupun pada persalinan dengan tindakan operasi. Nah, pada saat bayi lahir, ya, pada saat bayi lahir kita klem, ya, tali pusatnya, bayinya kita klem, kita bunyi, kita kasih bayinya, tali pusatnya kita ambil pada saat yang real time, ya. Jadi artinya tidak menunggu, ya, tidak menunggu, ya, kita ambil. Tapi memang ada tindakan tertentu, misalnya kita antiseptik dulu dengan penggunaan betadin biasanya seperti itu, tali pusatnya baru kita ambil di darah venanya seperti itu. Jadi memang tidak menunggu. Oke, berarti tidak menunggu ya. Oke, Pak Bambang boleh mungkin di-share kembali untuk nomor kontak yang bisa dihubungin, Pak. Ini banyak yang ada yang tanya juga kan, mungkin malu bertanya di chat-chatan ini, waktu kita juga terbatas, mungkin bisa di-share kembali Bapak untuk kontaknya biar bunda-bunda sekalian dan ayah bisa tahu harus kemana nih kita kalau mau tanya nih. Nah, itu kontaknya ya Bunda ya. Mungkin Bunda boleh di-capture atau disimpan nomornya. Kayaknya Pak Bambang untuk yang di Jogja ready ya Pak ya, ready on call. Ya. Jadi kalau melihat peserta yang masuk hari ini ada yang dari Surabaya, kemudian ada juga yang dari Jakarta. Nanti yang dari Surabaya maupun dari Jakarta nanti saya personal WA aja, saya kasih nomor telepon Bunda ke tim saya yang ada di sana. Sebaliknya juga itu, nanti Bunda saya kasih nomor telepon teman-teman kami yang ada di Surabaya maupun di Jakarta. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini ada lagi yang mau disampaikan mungkin Dokter Dani untuk kiat-kiat bunda-bunda yang sedang hamil muda atau yang lagi hamilnya udah mau menjelang HPL, ini tingkat stresnya, dokter. Ada pertanyaan nggak dari audiens? Untuk pertanyaannya sudah ini sih dok, sudah habis sih dok. Oke, mungkin saya agak sedikit menjelaskan sedikit aja ya dokter ya. Untuk bunda yang mau program hamil di Rumah Sakit Siloam Jogja, kita juga punya paket untuk persiapan kehamilan ya dokter ya. Ini kebetulan dokter Dani juga jagonya banget untuk urusan persiapan kehamilan ini. Harganya juga cukup terjangkau. Kita ada harga 1.234.000 itu sudah HSG. Lalu untuk dokter Dani sendiri juga praktek beliau ini bisa dibilang hampir setiap hari ya dok. Ya. Oke, untuk dokter Dani saya jelaskan sedikit untuk praktek jadwal beliau di Senin, Rabu, dan Kamis beliau ada di jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Lalu di hari Selasa, Jumat beliau di jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Lalu beliau di Sabtu dan Minggu pun beliau tetap praktek loh Bunda. Mulai dari jam 11 sampai jam 3 sore. 24/7. 24 jam 7. 24 hari. Itu kayaknya waktunya hidupnya hanya untuk rumah sakit ya, Dok. Untuk pasien dong. Upahmu besar di surga, dokter. Untuk pasien juga. Untuk pasien. Dokter, mungkin terkadang kan banyak sekali orang yang belum tentu dengan dokternya itu bisa tumbuh feel dan chemistry ya dokter ya. Terkadang ada orang, dokter ini katanya bagus, tapi jelasinnya nggak enak nih. Tapi ada orang yang ini, tapi kita kan mencari dokter yang komunikatif nih dokter ya. Pasti komunikatif. Dari dokter sendiri nih, apakah boleh sih dok di-share mungkin
untuk kontak dokter jika Bunda mau tanya-tanya seputar itu, ada nggak sih dok? Boleh. Nanti kalau Ibu berkenan konsultasi, bisa lewat nomor WhatsApp saya 081 Ayo Bunda dicatat 081 227 227 911 911 968. 968. Baik, saya ulangin ya dokter ya. Untuk nomor dokter Dani di 081 227 911 968. Ya, atau dengan Instagram saya Ya, boleh dokter Instagramnya Delta Alpha Delta Alpha November dot dot Mike Echo Charlie Alpha Romeo Echo Yankee Oscar Uniform Mekareo Dance Mekareo Mikerio. Dance. Dance itu saya Dani. Dot itu Mikerio artinya saya peduli dengan Anda. Oh, oke. Artinya. Di follow Instagramnya. Kalau Bunda sekalian sama Ayah juga boleh follow Instagramnya Siloam Hospital Yogyakarta. Di situ Dokter Dani juga ada kalau mau seandainya cari-cari ya dok ya informasi-informasi seputar kesehatan. Bunda juga bisa untuk follow IG-in Siloam Hospital Yogyakarta di Siloam Hospitals pakai S Yogyakarta. Nah, di situ kita ada seputar kesehatan, terus kita juga akan selalu sharing-sharing nih, ada dokter siapa lagi nih yang akan webinar, informasi kesehatan apa lagi nih, kayak gitu. Itu ada semua di situ. Bunda-bunda sekalian juga bisa follow deh. Nah, itu IG-nya Dokter Dani sudah di-share ya, dan Mekareo ya dokter ya. Oke, ya. Saya juga mau informasikan untuk Instagramnya Core Ya, boleh. Silakan Pak Bambang. Jadi kalau Bunda semua ingin lebih tahu detail tentang Core Life, juga promo-promo tentang yang lagi di-share oleh Core Life, Bunda bisa ikuti Instagram Core Life juga di Core Life Indonesia. Kemudian ada lagi beberapa IG yang lain yang ada hubungannya dengan Core Life. Bunda tinggal cari Core Life genetik misalnya, itu ada semua di situ. Ya, oke. Ya. Saya juga mau terima kasih Pak Bambang. Saya juga mau menyampaikan ke Bunda. Gimana dokter? Saya nggak pakai ad ya. Oh, oke. Mas Adri, saya dokter IG-nya dokter Dan Dani tidak pakai ad. Ya nggak pakai ad ya. Langsung dance. Oke. Oke, saya mau informasikan juga, kita minggu kedua bulan September akan mengadakan Zoom senam hamil gratis untuk para bunda yang sedang hamil ini. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut bisa bunda sekalian WhatsApp saya di 0812 1590. Tulis di situ nanti. 887. Itu nomor saya ulangin di 0812 1590 887. Nah, kami minggu kedua akan memberikan senam hamil gratis via Zoom. Nanti kami akan juga share di live Instagram kami untuk mungkin bunda sekalian tertarik untuk mengikuti kegiatan acara kami seperti itu. Mungkin dari Mas Adri ada yang mau disampaikan, Mas Adri? Tidak ada, Mbak Rizka, dilanjutkan saja. Oke, dilanjutkan ya. Oke. Ad-nya dibuang. Mas Adri mungkin ad-nya dibuang kata dokter Dani. Itu semua Instagram depannya carinya pakai cari dok. Untuk identifikasi aja itu Instagram dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Oke. Boleh saya statement? Boleh dokter, silakan dokter. 4 menit ya? Ya. Waktunya ya.
saya izin. Jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya kehamilan itu proses belajar. Ya, jadi kita harus menjalaninya dengan belajar, dengan sabar dan tanggung jawab serta banyak mencari informasi, baik membaca maupun menjalin hubungan yang baik dengan dokternya. Dan dokternya juga harus paling tidak care lah ya, dengan komunikatif ya dok. Tidak searah tapi dua arah ya. Nah, jalani itu apalagi di masa pandemi seperti ini ya, dengan daya tahan tubuh yang menurun ya, paling tidak kita menjaga jangan sampai kita ya jangan sampai kita tertular, tapi paling tidak kita mengikutilah yang namanya bukan new normal ya. Jadi kalau saya sih bilangnya kita harusnya sudah sustainable normal. Jadi terus akan begini, dalam artian walaupun nanti sudah hilang, kan nggak ada salahnya juga kita selalu pakai masker ya, selalu jaga jarak. Karena kan mungkin setelah pandemi ini selesai, mungkin tetap aja yang namanya batuk pilek ada. Kan kalau kita dempet-dempetan terkeluar batuk pilek. Ya, nanti yang cacar, nanti kulitnya nempel-nempel, kena lagi. Betul banget dokter. Memang ini suatu pembelajaran, namanya pembelajaran hidup ya. Jadi kita harus jalani itu. Terus kalau misalnya nanti dalam satu proses persalinan nanti ada ingin melakukan pengambilan darah tali pusat, bisa menghubungi Pak Bambang atau nanti kontak dengan saya, nanti kita komunikasi seperti itu, atau nanti dengan pihak Siloam itu nanti bisa juga dengan Bu Rizka ya. Jadi salam sehat selalu untuk Bunda, jaga kesehatan ya, ikuti aturan normal ya, sustainable normal. Apapun itu yang namanya kehamilan adalah satu pemberian Tuhan. Harus itu amanah, harus dijalankan, harus dipelihara, harus bersabar ya sampai dengan nanti persalinan, bahkan sampai dengan masa nifas dan pertumbuhan anak. Jadi pertumbuhan bayi ya. Jadi saya pikir itu kita akan menjalani itu namanya satu siklus kehidupan. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Dani Wiguna untuk sharingnya. Pak Bambang dari Code Life, thank you banget Bapak, manfaat banget. Ini banyak banget yang belum tahu tentang hal tali pusat ini ya, karena memang saya pun sendiri belum banyak paham untuk tali pusat ini ya. Terima kasih banyak. Bunda, terima kasih banyak. Nanti kami akan hubungin Bunda untuk pemenangnya, akan kami hubungin dari Rumah Sakit Siloam untuk mendapatkan giveaway dari Code Life dan juga dari Rumah Sakit Siloam Jogja. Terima kasih banyak dengan Mas Adri juga yang sudah menjadi co-host dalam acara ini ya Mas ya. Mungkin kita next akan kembali ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dari Rumah Sakit Siloam Jogja, atau nanti kita akan bisa gabung kembali dengan Code Life ya Pak Bambang ya. Bunda, terima kasih banyak. Saya kalau misalnya ada salah kata atau hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat selalu.